Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Fatimah Tuzaro dengan NIM 4111421022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kelompok saya, yaitu tugas kelompok struktur tentang membuat algoritma dan program dalam bahasa C++ dengan kode blocks untuk soal yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama tadi, yaitu mengkonversi jarak dalam meter ke dalam satuan kilometer, meter, dan sentimeter. Nah, untuk langkah pertama kita buka dulu aplikasinya, yaitu kode blocks. Nah, di sini kita tulis header-nya dulu. Nah, setelah header ditulis, karena ini nanti akan berupa desimal atau pecahan, maka kita gunakan jenis integer. Kita tulis integer main kurung. Nah, untuk langkah pertama, kita tentukan dulu variabelnya atau float-nya. Float km untuk kilometer, m untuk meter, dan cm untuk sentimeter. Jangan lupa ditutup dengan titik koma. Nah, untuk line yang kedua, line selanjutnya kita tentukan dulu untuk rumusnya, yaitu kita akan mencari kilometer. Kilometer sama dengan meter dibagi 1000. Nah, untuk yang sentimeter sama dengan meter dikali 100. Nah, untuk munculin di ininya, nah, belum ada yang muncul kan? Nah, untuk munculinnya kita gunakan console out code. Pertama kita akan menuliskan konversi jarak. Nah, untuk yang kedua, kita akan menuliskan masukkan nilai M. Lanjut, untuk konsol in-nya, kita masukkan M. Karena yang diketahui nanti M-nya. Lanjut, kalau kayak gini berarti, nah di sini udah muncul ya konversi jarak, masukkan nilai M. Nah, untuk hasilnya kan belum kelihatan tadi. Untuk munculinnya kita akan menggunakan code juga, console out, nilai dalam kilometer nilai dari kilometer nanti hasilnya akan kelihatan dengan variabel km. Lalu kita tutup dengan satuannya km. Tulis dengan n-line lagi. Untuk yang bawahnya, line selanjutnya juga sama. Kita menggunakan code untuk nilai yang meternya. Meter. Masukkan M.
Sama juga kita tutup dengan N-line. Untuk line bawahnya juga sama. Untuk yang sentimeter, nilai dalam sentimeter. Nah, cm. Untuk satuannya kita gunakan cm. Nah, untuk penutup line paling bawah kita gunakan return. Ini. Nah, kita cek dulu. Nah, apabila ini sudah selesai, lalu kita coba tes konsolnya. Nah, di sini akan keluar konversi jarak dan kita diminta untuk memasukkan nilai M-nya. Nah, apabila kita ambil contoh M-nya 30, maka ketika di enter bakal keluar nilai dalam kilometernya, nilai dalam meter, dan nilai dalam sentimeternya. Kita coba dengan contoh lain, seperti kita misalkan M-nya kita ambil 500. Nah, di sini akan keluar nilai dalam kilometer, meter, dan sentimeternya. Sekian penjelasan dari saya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya membuat konversi jarak kilometer, meter, sentimeter menggunakan aplikasi Plogorithm. Yang pertama, kita declare terlebih dahulu kilometer, meter, dan sentimeter. Kemudian output output masukkan jarak dalam meter. Input, karena yang akan dimasukkan adalah meter, maka kita input M. Selanjutnya untuk mengkonversi ke kilometer, kita menggunakan rumus KM sama dengan M dibagi 1000. Kemudian untuk mengkonversi ke dalam sentimeter, maka sentimeter sama dengan M dikali 100. Masukkan output jarak dalam meter sama dengan 2. Kita masukkan jarak dalam sentimeter sama dengan setelah itu kita run, masukkan jarak dalam meter. Semisal kita masukkan 10,
Ini ada sedikit kesalahan. Baik, selanjutnya untuk kasus nomor 3 yaitu menghitung jarak 2 tanggal. Karena kasusnya menghitung jarak 2 tanggal, maka kita akan memasukkan tanggal pertama dan tanggal kedua. Oleh karena itu kita deklarasikan dulu variabelnya, yaitu ada H1, hari ke-1, B1, bulan ke-1, T1, tahun ke-1, H2 hari kedua, B2 bulan kedua, dan T2 tahun kedua, dan juga ada jarak 2 tanggal tersebut. Tipe datanya adalah tipe integer. Kemudian kita outputkan menghitung jarak 2 tanggal. Kita batasi dengan asumsi bahwa 1 tahun sama dengan 365 hari dan 1 bulan sama dengan 30 hari. Seperti ini. Kita tekan OK. Mohon maaf, akan saya rapikan sedikit. Dengan asumsi 1 tahun sama dengan 365 hari dan 1 bulan sama dengan 30 hari. Kemudian kita outputkan kembali, masukkan tanggal pertama. Formatnya DD, MM, YYYY dengan urutan hari, bulan, dan tahun. Kemudian kita outputkan, masukkan hari pertama, tanggal hari pertama. Kita inputkan H1. Kemudian kita outputkan bulan pertama. Masukkan bulan pertama. Kita buat pernyataan masukkan bulan pertama. Lalu kita inputkan B1. Selanjutnya kita buat pernyataan masukkan tahun pertama. Masukkan tahun pertama. Kemudian kita inputkan T1. Untuk mempercepat pengerjaan, mari kita copy dengan menekan tombol Ctrl C. Lalu kita pastekan. Lalu mengganti kata pertama dengan kedua. Menjadi masukkan tanggal kedua. Dimulai dari memasukkan hari kedua. Input H2. Masukkan bulan kedua. Input B2. Masukkan tahun kedua. Input T2. Masukkan tahun kedua, input T2. Baik, lalu kita masukkan assign.
yaitu jarak sama dengan nilai mutlak dari tahun pertama dikurangi tahun kedua dikali 365, karena kita asumsikan 1 tahun sama dengan 365 hari, lalu kemudian ditambah dengan B1 bulan ke-1 dikurangi B2 bulan kedua dikalikan 30, karena kita asumsikan 1 bulan sama dengan 30 hari, dan yang terakhir kita tambahkan dengan H1 dikurangi H2, hari ke-1 dikurangi hari kedua. Seperti ini, lalu kita tekan OK. Selanjutnya kita nyatakan tanggal yang diinputkan agar lebih menarik. Jadi masukkan tanggal pertama kita beri tanda dan H1 dan B1 dan C1 seperti ini. Lalu kita beri pernyataan kembali tanggal 2 dan H2 B2 dan T2 seperti ini. Lalu kita oke. Yang terakhir kita outputkan pernyataan terakhir, jadi jarak 2 tanggal adalah kita beri tanda dan variabel jarak, lalu kita dan kembali kalimat hari, jadi seperti berikut. Lalu kita tekan OK. Sudah jadi, mari kita cek terlebih dahulu dengan menekan tombol run. Kita lihat di sini menghitung jarak 2 tanggal dengan asumsi 1 tahun 365 hari dan 1 bulan 30 hari. Masukkan tanggal pertama dengan format DD MM YYYY. Masukkan hari pertama. Misalkan saya punya tanggal 20 Maret 2020. Tanggal harinya 20. Bulannya yang saya masukkan karena Maret adalah bulan ketiga, maka saya tulis 03. Lalu tahunnya 2020. Kemudian masukkan tanggal kedua, DD MM YYYY. Misalkan saya punya hari kedua tanggal 25, maka saya masukkan 25. Bulannya masih sama, itu bulan Maret 3. Lalu tahun kedua 2020. Nah, kita lihat tadi tanggal pertama yang kita masukkan adalah 20 Maret 2020. 20 03 2020. Tanggal keduanya tanggal 25 Maret 25 03 2020. Jadi dapat kita ketahui jarak 2 tanggal adalah 5 hari. Pernyataan berikut adalah pernyataan yang benar. Oke, akan saya rapikan sedikit kembali. Di bagian ini masukkan tanggal kedua. Kita beri spasi yang lebih menarik. Oke, kita coba dengan berbeda bulan. Misalkan saya punya hari pertama, kita ambil tanggal 23 Maret. Hari pertama 23, bulan pertamanya Maret 03, lalu tahunnya 2020. Untuk tanggal keduanya misalkan tanggal 8 April. Seperti ini. Bulan keduanya bulan April 04, tahunnya masih sama 2020. Maka dapat kita lihat tanggal pertama yang kita masukkan adalah 23 Maret 2020. Tanggal keduanya 8 April 2020. Sehingga jarak 2 tanggal tersebut adalah 15 hari. Pernyataan berikut adalah pernyataan yang benar. Kita close.
Seperti ini, algoritma menggunakan algoritma mengenai menghitung jarak dua tanggal. Hasil percobaannya seperti yang telah tertampil tadi. Selanjutnya kita beranjak ke menggunakan kode blocks. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan kode blocks untuk menghitung jarak dua tanggal. Pertama kita klik menu file lalu new, file, new, lalu nanti file untuk membuat dokumen baru. Nanti filenya kita simpan terlebih dahulu. Kita namakan sebagai jarak dua tanggal. Jangan lupa tambahkan .cpp karena ini adalah bahasa pemrograman C++. Oke, pertama kita ketikkan headernya yaitu input iostream. Lalu kita ketikkan using namespace std. Kemudian kita ketikkan fungsi utama, lalu semikolon. Kita deklarasikan variabelnya terlebih dahulu seperti tadi, yaitu ada H1, H1, B1 bulan ke-1, B1, B1 tahun ke-1, H2 hari kedua, B2 bulan kedua, T2 tahun kedua, lalu kemudian ada jarak titik koma. Cout, kita ingin menampilkan pernyataan bahwa menghitung saya ubah huruf-nya menjadi huruf kecil, menghitung jarak dua tanggal dengan asumsi bahwa 1 tahun itu sama dengan 365 hari dan 1 bulan sama dengan 30 hari. Seperti ini, jangan lupa tanda titik, tanda petik 2 tutupnya, lalu kita pilih koma kembali. Oh iya, untuk memisahkan garisnya kita perlu menambahkan perintah nl. Kemudian kita layout kembali. Kita ingin memberikan pernyataan. Masukkan tanggal pertama. Formatnya yaitu dd YYYY. Seperti ini. Ada petik 2 tutup, kemudian kita titik koma kembali. Kita inline. Lalu cout, pernyataan lagi, masukkan hari pertama. Masukkan hari pertama. Menghemat tempat, kita gabungkan data-nya sehingga akan menjadi seperti berikut. Titik koma, sin, H1. Lalu kita buat pernyataan, masukkan hari kedua. Maaf, masukkan bulan pertama. Ini masih tanggal pertama. Masukkan bulan pertama. Oke. Lalu sin B1. Kemudian kita buat pernyataan kembali, masukkan tahun pertama. Masukkan tahun pertama sama dengan titik koma,
sin T1. Kemudian kita bisa mengcopy perintah ini untuk memudahkan dan mempercepat. Kita ganti masukkan tanggal kedua. Ini hari kedua. Kita sin H2. Bulan kedua sin B2. Tahun kedua sin T2. Seperti berikut ini. Lalu kita ingin menuliskan pernyataan kembali. Tanggal pertama. Titik 2. H1. B1. T1. Titik koma. Tanggal kedua. H2. B2. T2. Seperti ini. Oh iya, mohon maaf, tadi belum desain. Setelah perintah hot masukkan tahun kedua, titik koma sin T2. Kita assign terlebih dahulu jarak sama dengan nilai absolut dari T1 dikurangi T2 dikali 365, karena kita asumsikan tahun sama dengan 365 hari. Kemudian kita tambah B1 dikurangi B2 dikalikan dengan 30, karena kita asumsikan 1 bulan sama dengan 30 hari. Lalu kita tambahkan yang terakhir dengan H1 dikurangi H2. Seperti ini. Untuk kita tambahkan titik koma. Terakhir kita see out. Jadi jarak 2 tanggal tersebut adalah variabel jarak tambahkan kata hari seperti ini. Lalu yang terakhir kita ketikkan return 0. Seperti ini. Semoga sudah benar. Mari kita coba untuk di build dan run. Oh, ternyata ada yang salah di using namespace std. Sepertinya tidak menggunakan titik. Kita hapus titiknya, kita ulang kembali. Oke, masih salah juga. Using namespace std menggunakan titik koma. Kita coba kembali. Sudah benar untuk using namespace std titik koma. Lalu untuk perintah yang terakhir masih keliru. Bukan perintah yang terakhir, perintah ke-18. Oh iya, di sini saya lupa menambahkan titik koma. Seperti berikut. Kalau kita coba build dan run lagi. Semoga sudah benar. Nah, karena sudah benar, maka yang akan tersampaikan adalah seperti berikut. Menghitung jarak 2 tanggal dengan asumsi 1 tahun sama dengan 365 hari, 1 bulan sama dengan 30 hari. Nah, yang pertama adalah masukkan tanggal pertama, masukkan hari pertama. Misal saya punya tanggal, kita samakan seperti tadi, 20 Maret 2020.
hari pertamanya tanggalnya 20, bulan pertamanya bulan Maret, maka saya masukkan 3. Oke. Tahun pertamanya adalah tahun 2020. Seperti ini. Terus kita tekan enter. Kemudian perintah selanjutnya adalah masukkan tanggal kedua. Tadi tanggal 25 Maret 2020. Hari kedua 25. Dan kedua karena Maret adalah 03, mohon maaf. Lalu tahun kedua juga sama, 2020. Kita enter, akan jadi seperti ini. Tanggal pertama adalah 20 Maret 2020, tanggal kedua 25 Maret 2020, jadi jarak dua tanggal tersebut adalah 5 hari. Tekan enter, akan saya rapikan sedikit di bagian sini. Kita berikan headline. Seperti ini. Oke, lalu mari kita bersama kembali. Kita coba kembali menggunakan tanggal yang lain, yang berbeda-beda. Kita mungkin nanti bisa dicoba dengan yang berbeda tahun. Kita, misalkan kita punya tanggal pertama, tanggal misal 7 April. 7 April tahunnya 2020. Lalu hari keduanya misalkan tanggal kita katakan 7 Mei 2020. Nah, dapat kita ketahui jarak pertama, tanggal pertamanya yang kita masukkan adalah tanggal 7 April 2020. Tanggal keduanya 7 Mei 2020. Maka jadi jarak dua tanggal tersebut adalah 30 hari. Kita coba kembali dengan yang berbeda tahun. Hari pertama semisal 8 Agustus mungkin 8 Agustus 2021 mungkin. Lalu tanggal kedua kita punya hari keduanya misal karena berbeda tahun katakanlah 17 Januari 2022. Dapat kita lihat tanggal pertama yang kita masukkan adalah 8 Agustus tahun 2021, lalu tanggal kedua yang kita masukkan adalah 17 Desember. Mohon maaf, bukan 17 Desember, 17 Januari 2022. Jadi jarak dua tanggal tersebut adalah 164 hari. Saya tekan enter. Baik, untuk kasus masalah nomor 3 demikian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam penyampaian kata maupun pengetikan kode, dan juga algoritmnya tadi juga. Sekali lagi kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.